Halo guys, jumpa lagi di podcast 10, podcast yang membahas seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Hari ini aku bakal ngobrolin sesuatu yang beda banget, perpaduan antara teknologi dengan olahraga dirgantara. Mungkin sebagian orang mikirnya tuh olahraga cuma sepak bola, basket, badminton, lari, atau yang akhir-akhir ini lagi naik daun. Tapi ternyata ada dunia lain yang nggak kalah lebih seru, yaitu aerosport. Jadi, siap-siap karena kita bakal ngobrolin campur aduk antara teknologi, adrenalin, dan juga kisah seru di balik langit Indonesia. Bersama Ibu Rina Susiantri, Ketua ya Bu ya, Ketua FASI, ya. Federasi Aerosport Indonesia para layang. Halo Ibu. Halo, selamat siang. Selamat siang, bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, baik hari ini. Kemarin ngomong ikut yang Porprov di Malang. Iya betul sekali, di Batu. Oh iya di Batu Malang. Kami di Batu, ya betul. Dapat emas Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Adik-adiknya yang luar biasa. Saya mengantarkan saja sebenarnya. Oh keren-keren. Tapi ke Bu Rina sendiri kok bisa dulu tuh kepikiran join di FASI Bu, di Aerosport? Nah, itu ceritanya panjang kali lebar ini. Awalnya basic kita bisa masuk ke dunia aerosport itu dari dirgantaranya, Saka Dirgantara, dari pramukanya dulu. Oh iya dari pramuka ya, dari pramuka, terus kemudian itu sudah jauh sekali di 2013, 2012 sekitar itu. Ketika itu saya masih unyu-unyu kali ya, masih semangat sekali di pramuka begitu. Terus kemudian kita diberi kesempatan. Waktu itu sebenarnya saya juga bukan Saka Dirgantara begitu. Saya Saka Wana Bakti. Wana Bakti itu punyanya kehutanan sebenarnya. Kemudian waktu itu kita diberi kesempatan untuk, kan kita juga gabung di Kuarcap tuh. Iya. Di lembaga yang menaungi satu kabupaten begitu. Kemudian waktu itu ada kakak-kakak dari Surabaya memang datang ke Pacitan untuk mengembangkan aeromodeling, aerosport di Pacitan. Karena alhamdulillah juga di Pacitan itu ada yang atlet DKI Jakarta. Asli Pacitan, iya. Tapi kemudian menjadi atlet DKI Jakarta. Beliau Bapak Joko Hardono, almarhum, yang dulu juga sempat jadi duta besar Indonesia untuk Kanada kalau nggak salah ya. Pokoknya seperti itu, dan beliaunya atlet aeromodeling DKI Jakarta. Sampai sekarang kita juga diberi pesawat sekian lah, ada 2 pesawat yang masih aman sampai saat ini, juga diberi oleh beliaunya. Bahkan dulunya juga untuk pesawat yang kecil-kecil seperti itu, bahan pesawat dan seterusnya kita sering disuplai oleh beliau. Seperti itu. Punya Pacitan. Soalnya kalau dari aku sendiri kan yang nggak tergabung dengan saka-saka seperti itu, dan jauh dari kata relasi kayak gitu, betul. Kok bisa sih orang Pacitan jadi atlet sampai ke internasional seperti itu. Para layang, terus yang angkat besi kan itu kayak kok di Pacitan ada ya gitu. Kalau aku dulu waktu SMP paling taunya cuma ada catur, ada bridge kayak gitu kan. Kok bisa sih orang Pacitan bisa latihan para layang? Sangat bersyukur. Kalau di flashback memang itu tadi ya, cikal bakalnya ya dari cikal beneran ini dari pramukanya gitu. Pramuka. Terus kemudian kita berkembang dan waktu itu dibina lebih lanjut untuk membentuk organisasinya. Nah, organisasinya itu secara nasional kan Federasi Aerosport Indonesia. Kemudian di breakdown ke bawah ada Pengprov, pengurus provinsi, ada Pengcap juga. Nah, sebenarnya saya ini kalau di fasinya Federasi Aerosport Indonesia-nya Kabupaten Pacitan, itu jabatan terakhir di bendahara sebenarnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, aeromodeling ini kan menjadi salah satu anak dari FASI. Jadi FASI itu rumah besarnya, aerosportnya. Kemudian ada cabur-cabur di bawahnya, ada aeromodeling, ada para layang, ada drone itu masuk di aeromodeling. Seperti itu. Nah, ada terbang layang, ada pegantole dan seterusnya. Tapi yang berkembang di Pacitan hanya 2 ini, aeromodeling sama para layang. Seperti itu gambarannya. Tapi
sekarang ini yang lebih getol lagi sampai di kejuaraan internasional itu di para layangnya. Sehingga kemarin ketika membentuk kepengurusan, kalau kepengurusan fasi besar, karena waktu itu ngejar waktu juga sih. Jadi kepengurusan tetap harus diperbarui, sedangkan ngejar waktu dan seterusnya untuk kelas fasi Kabupaten Pacitan itu perlu persyaratan yang lebih lah seperti itu ya. Sehingga kita fokusnya untuk mengembangkan yang para layang dulu. Kan tadi Bu Rina bilang tuh ada caburnya ada banyak. Itu Bu Rina pernah nyobain satu-satu sampai bisa memilih oh di para layang gitu. Itu juga begini. Sebenarnya adik-adik ini tumbuh dulu melalui aeromodeling. Kemudian di 2017 itu ada tawaran untuk mengikuti diklat para layang. Nah, salah satu di antaranya tertarik nih, karena kalau istilahnya tuh bahasa gaulnya anak-anak itu, kalau aeromodeling kan pilot darat, bukan terbang orangnya. Kalau pilot kan, berarti kalau notabene-nya terbang gitu kan. Tapi kalau aeromodeling itu kita berada di darat, kita mengoperasikan pesawat, yang terbang pesawatnya, pesawat tanpa awak. Baru tahu. Iya. Terus kemudian kalau para layang kan orangnya juga ikut terbang. Di 2016 kita dikenalkan melalui waktu itu mengikuti Jamboree Nasional ya. Di situ ada kegiatan juga, ada para layang dan seterusnya. 2017 ada tawaran untuk mengikuti diklat, akhirnya salah satu ingin ikut. Pertama itu atas nama Aisyah Indika Desta Ramadhani, yang saat ini juga sudah juara World Cup dan seterusnya, atau juara dunia lah kelasnya seperti itu. Terus kemudian mengikuti beberapa kejuaraan juga di internasional, karena World Cup ini ada yang tuan rumahnya di Indonesia, ada juga yang di luar negeri, seperti itu kan, ada seri-seri. Terus kemudian di 2000 itu ada beberapa juga yang diklat lanjutan seperti itu, cowok gitu kan, ada Anas Alfianto, Bagas Janwardana, dari Wahyu, terus kemudian juga Yoga dan beberapa lagi lainnya, Aza yang berikutnya, banyak, terus ya banyak, sampai sekitar 10 lebih lah begitu. Sampai saat ini yang masih eksis itu yang udah berprestasi juga itu ada 3, Aisyah Indika Desta Ramadhani tadi itu, terus kemudian sama Marceli Febiola yang kemarin dapat emas di Batu itu, baru masih fresh ini ya. Terus kemudian yang terakhir kemarin di Lanut Iswahyudi di Madiun itu dapat perunggu itu atas nama Nisrina Eka Pradani, SMA 1 Pacitan. Orang Pacitan semua itu Bu? Pacitan semua. Bonagung yang Aisyah Indika itu, terus kemudian yang Marceli Febiola itu Punung, pelosok Punung, udah perbatasan sama Wonogiri. Kelahiran Monorogo tapi besar di Pacitan. Sekolahnya di Pacitan. Kalau Nisrina Eka Pradani juga asli Pacitan di Pringkuku. Masih sekolah itu? Masih sekolah SMA 1 Pacitan. Ya Allah, keren-keren. Seperti. Kalau Bu Rina sendiri juga kemana-mana Bu? Oh ya, ini tadi pertanyaannya termasuk apakah mencoba semuanya gitu. Coba-coba iya. Karena begini, di aerosport itu ada beberapa pembagian tugas. Karena atlet itu perlu ada orang dewasa yang mendampingi, artinya pengcapnya harus ada. Nah, saya ini posisinya di pengcapnya, pengurus cabangnya kan, atau pembinanya, atau yang pelatih sebenarnya ya. Tapi pelatihnya kita juga masih lisensinya masih terbatas di untuk membina adik-adik saja. Tetapi untuk instruktur secara teknis itu kita masih bergabung dengan Pemprov seperti itu. Kemudian ada yang namanya mekanik. Nah, itu teman-teman yang memang teknisi pesawat, terus kemudian juga kalau misalnya terkait dengan para layang itu juga yang kita mintai bantuan untuk, karena di Pacitan juga masih sangat-sangat terbatas. Olahraga minat khusus soalnya gitu ya. Kemudian atlet dan beberapa hal lainnya. Nah, untuk mencoba setidaknya ada orang dewasa yang menguasai, iya. Akan tetapi secara mahir sebenarnya masih mahir adik-adiknya sebenarnya. Karena seperti aeromodeling di Pacitan itu juga yang banyak dikembangkan itu OHLG saja. Outdoor Launch Glider. Jadi yang pesawat dilempar dengan tangan. Atau yang remote control itu yang pakai
styrofoam. Kalau yang pesawat OHLG itu yang pakai kayu balsa. Mirip triplek tapi beda. Oh iya iya. Warnanya Pernah lihat, itu pernah warnanya. lihat. Kemudian kalau yang RC itu yang sering kita gunakan itu yang styrofoam, polyfoam dan seterusnya. Itu di dalam pesawatnya Ada mesinnya, ada mesin. Oh. ada mesinnya. Itu ada beberapa macam juga. Ada yang double, artinya polyfoam sama kayu balsa. Kalau itu yang lebih besar, itu bisa pakai baterai atau bisa juga pakai bahan bakar. Kemudian drone juga ya, tapi juga masih belum mahir. Artinya Baru ya itu kalau enggak juga, sudah lama. Tapi untuk kejuaraan kita masih limit juga. Karena di Pacitan lebih banyak digunakan drone ini untuk dokumentasinya, bukan olahraganya iya. gitu. Terus kemudian untuk, ya itu tadi kembali kami sampaikan bahwa yang saat ini memang lebih dikembangkan adalah para layang. Kalau bahkan kita belum pernah mengikuti Porprov di air modeling, karena kita masih kalah jauh. Ada cerita lucu. Iya boleh. Ini saya lanjutkan ya. Nggak apa-apa. Oke. Ada cerita lucu, bahkan kita ada atlet dari Nawangan kan. Tahu Iya. Nawangan kan? NTB Nawangan tinggi banget. Itu awal kan kita masih pakai yang murah meriah lah, rakit sendiri apa segala macam gitu kan. Paling sekitar 100-200 ribu lah pesawat itu harganya. Nah, suatu ketika saya memang beli yang untuk menuju ke Kejurda, karena Kejurda lumayan mencatatkan prestasi juga sih waktu itu 5 besar di se-Jawa Timur dan seterusnya untuk air modeling. Cuman memang kitanya saja yang belum memberanikan diri untuk Porprovnya. Karena kalau Porprov kan memang benar-benar harus bisa fight, bisa membawa pulang medali lah seperti itu. Nah, di Alif ini tadi yang atlet kita itu biasa tuh menerbangkan yang 100 ribuan, 200 ribuan gitu kan. Yang made in sendiri, made in teman-teman Pacitan gitu. Ya kalau diuangkan mungkin ya lebih sih sebenarnya, cuman bahan dasarnya lah sekitar 200 ribuan itu tadi. Karena memang dibuat sendiri oleh teman-teman. Tadi nyoba nih, wah sepertinya ada gimana kak yang ini dan seterusnya. Kita belum menginformasikan berapa harganya dan seterusnya. Ya coba, kak ini nanti kalau jatuh gimana gitu kan. Baru gini-gini, gak apa-apa dicoba aja. Nah ternyata dia terbangkan pertama bagus kan, kedua muter lagi, landingnya itu agak kurang manis gitu ya, kurang manis. Terus kemudian ada sayapnya yang sempat patah gitu kan. Kak gimana ini begini begitu? Si mekanik kan tenang saja, bisa diperbaiki, tenang saja. Kita bawa lem apa segala macam. Ternyata kita membicarakan masalah ini tadi, dia penasaran kak ini tadi berapa harganya, seperti itu. Ketika harganya sudah hampir 1 jutaan lah waktu itu. Aduh kak saya takut ini eman-eman dan seterusnya lah bahasanya. Artinya apa ya, mereka ini untuk mengoperasikan yang mahal seperti itu mereka grogi gitu ya. Padahal seharusnya tidak demikian. Nah, dari kejadian lucu ini tadi akhirnya kita tetap berusaha untuk mengajak adik-adik ini mengenal teknologi lebih jauh lagi, biar tidak terjadi keraguan atau kekhawatiran ketika terjadi kerusakan. Sebenarnya itu bisa diperbaiki gitu loh maksudnya. Bagaimana nanti kalau misalnya memang terlalu berat ada lemnya, maka akan kita amplas lagi biar lebih ringan dan Iya, tapi ya benar sih, Bung, ngerasain juga biasa kayak orang bawa motor itu kan surat terus kalinya bawa mobil grogi. Nah, iya, betul, itu sama ada kayaknya. Ngerasain juga dengan kayak gitu. Apa namanya? Partisi-partisi yang lebih detail, yang lebih mahal juga itu seperti itu. Kondisinya masihan. Tapi akhirnya setelah kita kenalkan terkait dengan bagaimana cara penanganannya dan seterusnya juga aman sih, bisa. Udah apa yang namanya? Iya. Betul. Tapi Brina, kalau main para layang tuh di Pacitan di mana? Main para layang ada 2 spot sebenarnya yang sudah kita soft launching sama grand launching ya. Soft launchingnya itu di Pantai Buyutan.
Oh. Kemudian yang kedua di Sentono Gentong, landingnya di Telengria. Landingnya di Telengria. Kalau di Iya. Buyutan, Kalau di Buyutan ya landingnya di Buyutan. cuman itu beda desa kalau saya cari informasi itu. Kita kan terbangnya itu ada 2 bukit kan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu sebenarnya kalau bisa dikembangkan bisa sepanjang tahun, keren. Ketika teman-teman dari luar itu masuk ke Buyutan, meskipun dengan hati yang gundah ketika di perjalanan masuk dari pertigaan besar itu, Iya. ketika melihat situasi Buyutan, wow, Pandawa seperti itu kan, Iya, betul. Pandawanya Pacitan. Dan asik sebenarnya, tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di sana. Keunggulannya bisa sepanjang tahun karena ada 2 bukit. Ketika angin timur kita bisa ambil di bukit sebelah barat. Ketika angin barat kita bisa ambil pakai venue-nya di sebelah timur. Akan tetapi di situ juga ada obstacle. Artinya pandan-pandan di bawah kan sangat dijaga oleh masyarakat. Kita pernah nembung, kita pernah permisi untuk apakah bisa kita geser atau kita tanami yang lain, dan sebenarnya tidak bisa. Dan kami juga sangat menghormati itu karena kita juga penggiat lingkungan seperti itu. Sehingga kalau untuk master atau kakak-kakak yang senior, saya kira tidak ada masalah untuk terbang di sana. Tapi untuk siswa, meskipun pendek lintasannya, tapi perlu dipertimbangkan seperti itu karena ada obstacle di bawah. Keren sebenarnya untuk ada yang pernah sampai 1 jam untuk sekedar keliling-keliling di area Buyutan. Apalagi kalau pas sawah-sawahnya menghijau itu keren. Bagus banget kayaknya dari atas. Iya. Itu tuh ada jaraknya nggak sih Bu kayak gitu? Ada. Jadi bahkan kalau di Sentono Gentong ke Telengria itu posisi jalur terpanjang se-Jawa kalau nggak salah ya. Jadi posisinya itu tapi sangat memungkinkan sebenarnya untuk bahkan junior pun bisa untuk terbang di area Sentono Gentong ke Telengria meskipun sangat panjang. Untuk kejuaraan juga sudah beberapa kali kita laksanakan di situ seperti itu. Menarik dengan versinya masing-masing. Iya. Apalagi kalau Sentono Gentong ke Telengria itu dua-duanya tempat wisata. Bahkan pernah sehari itu kita tandem. Tandem itu membawa tamu ya. Jadi ada master tandem yang membonceng istilahnya. Iya. Tamu itu sampai 10 per day. Karena kita landing di Telengria itu ada yang pengen di situ. Sehingga dia naik ini ikut tadi ke betul seperti itu. Kemudian dia dikembalikan dengan naik para layang itu tadi ke area Telengria seperti itu. Berarti asalnya udah dibuka untuk pariwisata? Sudah, tapi saat ini sedang jeda karena ada beberapa hal yang perlu dicukupi seperti BPJS-nya atau asuransinya, asuransinya dari pilotnya maupun passengernya, penumpangnya seperti itu. Kalau dari segi perpaduan antara teknologi dan cuaca, saya kira masuk saja. Yang penting waktunya pas, seasonnya pas, antara bulan Mei sampai bulan November awal. Seperti itu. Kalau sudah November akhir, hujan berubah arahnya. Oh, arah anginnya. Angin, ya, sudah tidak dari depan lagi, itu bisa dari belakang. Seperti itu. Oh, gitu. Karena itu tadi hubungannya dengan antara teknologi dan cuaca dikembangin di situ. Iya. Seperti itu. Ada begitu alat teknologi yang ngarahin. Iya. Oh, bulan ini. Bukan. Kalau itu cuman kita menggunakan teknologi yang sudah ada melalui aplikasi ya. Iya. Aplikasi arah angin kayak gitu seperti Windy atau yang lain yang intinya menunjukkan terkait dengan cuaca, perakiraan cuaca. Kemudian kalau yang terlihat secara kasat mata kita menggunakan windshock atau alat yang kita pasang untuk mengetahui arah angin on the spot seperti itu. Terus kemudian wind meter kalau misalnya kita mau mengukur kecepatan angin di lokasi. Kalau terkait dengan parasutnya sendiri itu ya tergantung dari merek biasanya ya. Itu ada sedikit berbeda, tapi secara umum memang para layang itu didesain untuk bagaimana bisa
dinamis ketika menghadapi angin dari depan. Kemudian juga racernya atau benang-benang kecilnya lah istilahnya seperti itu kan. Kalau para layang kan atau parasut itu kan ada benang-benang kecilnya. Nah, benang-benang kecilnya itu kalau para layang dengan terjun payung kan berbeda. Kalau terjun payung itu cenderung turun saja. Kalau ini bisa kita arahkan. Ada racer A, B, C dan seterusnya. Ketika kita tarik toggle-nya itu kita ada speed. Kalau misalnya posisi tangan kita harus naik. Kemudian ada di pressure kita misalnya perlu agak sedikit ngerem kayak begitu istilahnya lah ya. Ada cara-caranya. Kalau misalnya kita mau belok kiri juga kita tarik toggle yang sebelah kiri, badan kita agak miring gitu. Iya. Keren. Kalau di atas langit itu kan nggak kelihatan kan, bukan nggak kelihatan, kayak kita mau arah ke kanan, kita mau arah ke kiri gitu. Kita mau menuju ke sana tapi gimana ya, kayak harus dibelok-belokkan itu ada GPS-nya nggak sih Bu di atas? Kalau kita terbang biasa tidak. Kalau pakai GPS itu ketika kita eksi namanya. Apa itu? Atau lintas alam. Eksi itu lintas alam. Lintas alam kan biasanya penjelajahan ya, penjelajahan di darat biasa saja gitu ya. Kita tinggal mengikuti rute gitu kan. Kalau misalnya kita bingung antaranya kita ngecek GPS atau kita permisi kepada orang gitu kan, kalau ada orang gitu. Kalau enggak berarti kita bisa berpedoman pada arah cahaya matahari atau apa, atau dengan teknik survival yang ada. Di udara kita juga bisa lintas alam ternyata. Enggak ada orangnya Bu di atas. Tapi itu tadi pakai GPS ya. Jadi kalau misalnya atau arah-arah yang memang sudah dijelaskan di awal gitu ya. Di atas itu kita kan contohnya yang masih pemula ya. Iya. Misalnya saya masih pemula, itu kita harus on HT. Jadi syarat mutlaknya itu antara helm, HT, dan perangkat selain juga safety di badan ya, antara sepatu, kemudian baju dan seterusnya itu juga sudah dipersyaratkan untuk safety. Itu harus bawa HT. Di HT itu kalau di awal-awal kan istilahnya di remote sama instruktur yang ada di bawah. Ketika dua-dua tangan ke atas, perbaiki tempat duduk dan seterusnya itu kita mengikuti arahan dari instruktur begitu. Nah, untuk misalnya menuju ke, kalau misalnya di Batu ya itu kan ada menuju ke arah tower, lurus dulu ke arah tower, maka kita memandang sekitar, kelihatan di sekitar kita. Di sana ada tower, misalnya di sana ada pom bensin, di sana itu kan selain awal itu diberi gambaran, kemudian juga disampaikan ketika kita sudah terbang. Kalau posisi di Sentono Gentong misalnya, lurus dulu menuju ke arah kapal-kapal kan, di selatannya penggorengan ikan misalnya ada kapal-kapal kan, lurus dulu di situ. Kalau misalnya nanti di sekitar sungai itu perlu ada belokan ke kanan atau ke kiri, itu akan diarahkan lagi. Misalnya di situ masih ketinggian, kita kan nggak mungkin toh bablas ke laut gitu kan, harus belok kiri dulu, istilahnya buang angin dulu kan, di sekitar green belt seperti itu, belok kiri dulu, nanti belok kanan lagi, belok kiri lagi dan seterusnya. Itu diarahkan, tangan kanan di atas, tangan kiri ditarik kayak gitu. Kalau masih pemula. Itu yang ngarahin yang di atas. Maksudnya yang di darat, apa ya? Yang di darat, dua-duanya. Jadi kalau memang masih pemula harus ada pengawas di landing maupun di take off. Kalau di Sentono Gentong kan take off-nya. Itu di namanya take off maksudnya. Take off untuk yang di Sentono Gentong. Kalau yang di Telengria namanya landing gitu kan. Itu dua-duanya harus ada yang kontrol gitu. Biasanya kalau sudah separuh jalan kan landing monitor diserahkan pilotnya itu tadi. Itu kalau masih pemula. Ternyata banyak hal yang aku sih nggak tahu, kalau kalian, aku juga nggak tahu tentang para layang. Ternyata sedetail itu karena kita juga bawa parasut cadangan. Selain itu tadi karena kita combine ya antara cuaca, teknologi, kemudian juga skill dari pilotnya. Dan kita juga safety first juga, sehingga kita harus melengkapi diri dengan semua hal yang mulai dari helmnya,
HT-nya, kemudian juga ada parasut cadangan di situ. Tapi Bu, kalau tekanan udara sendiri di Iya. di darat sama di atas itu kerasa banget bedanya. Beda-beda. Jadi petugas, apalagi kalau pas kejuaraan gitu ya, Iya. itu akan menginformasikan kecepatan arah angin di dua posisi, di take off maupun di landing. Kecepatan angin antara 8 sampai 12 misalnya. Kalau di atas 25 kan kita stop dulu karena itu terlalu kencang. Seperti itu. Meskipun sudah dibekali dengan teknologi, tapi masih belum mampu untuk apa ya? Tetap safety first Iya. itu tadi lah. Ada beberapa kondisi yang memang senior seperti itu memungkinkan untuk tetap terbang. Tapi kalau memang itu safety officer-nya menyampaikan di hold dulu atau di jeda dulu, ya tetap di jeda. Biasanya seperti itu sih kalau 25 meter per second ke atas atau 25 knot ke atas seperti itu di ini. Tapi pernah ngalamin lagi di atas itu tiba-tiba anginnya kenceng. Berubah. Iya. Ya pernah bahkan tidak bisa maju kayak gitu karena terlalu Gimana? kencang. Diem? Atau ada caranya? Ada beberapa alternatif. Iya. Ya. Yang pertama menginjak speed di kaki itu ada footstrap, ada speed ya. Kalau diinjak itu bisa maju. Tapi kalau itu masih belum mampu untuk mengantarkan kita maju, ya sudah, kita berarti berusaha untuk mencari tempat aman landing ke bawah. Jadi landing vertikal kayak gitu. Ya tidak langsung seret, itu enggak sih, enggak juga. Tapi step by stepnya langsung set seperti itu. Cuman tidak sampai ke, kalau misalnya di Telengria, kalau misalnya di Sentono Gentong ke Telengria mungkin nggak sampai di pantai. Pernah juga terjadi landing darurat itu memang menjadi cadangan ya. Itu di perumahan Lamperan atau di dekatnya warung makan Bu Gandos itu kan ada parkiran luas kan di situ. Oh iya. Pernah juga landing di situ. Seperti itu. Tapi nggak seluas itu loh Bu parkirannya. Iya, tapi aman, masih aman. Makanya itu tadi kalau dipertimbangkan anginnya tidak memungkinkan, kita stop dulu. Kalau ini gimana sih rasanya di atas awan? Kalau rasanya itu nano sih. Kita sebenarnya agak nervous itu ketika baru mau terbang. Kalau sudah di atas itu kita menikmati. Dan kita mulai fokus lagi ketika kita mau landing. Satu, nervousnya kenapa? Kalau jatuh sebenarnya biasa. Tapi seperti kita jatuh di depan umum, kalau misalnya di situ ada yang lihat kan, Iya. nggak seberapa sakitnya, malunya seperti itu. Jadi kita agak nervousnya itu karena banyak mata yang melihat. Kita kan gengsi gitu kan. Kalau sekali terbang langsung jadi gitu kan, alhamdulillah. Kita akan, kalau di sini masih aman, bisa menikmati dulu terbang seperti itu. Kalau kayak yang jarak-jarak pendek kayak yang di kalau memang nggak sengaja soaring atau mutar-mutar dulu, itu kadang-kadang baru terbang udah persiapan landing. Kalau di Pacitan kan masih agak panjang kan, seperti masih bisa lihat pantai, lihat apa. Iya. Tapi tetap fokusnya harus dapat. Itu bahkan kalau memang kita mau mencari lift atau mencari ketinggian, itu kita mepet-mepet tebing dulu, bisa lebih dapat tinggi lagi, kita lebih tinggi dari Sentono Gentong lagi, lebih naik lagi kayak gitu. Bisa itu, Bu? Bisa. Gimana caranya? Muter-muter dulu. Ada yang sampai 2 jam, 3 jam itu di atas Sentono Gentong. Kan kalau Sentono Gentong take off-nya kan segini. Terus kan harusnya turun. Iya, tapi kita namanya lift ya. Iya. Yaitu dia naik. Itu antara aerodinamika ya, termasuk teknologinya iya. Pengetahuan aerodinamikanya juga iya kan. Angin itu ketika menabrak tebing seperti itu kan naik ke atas. Nah, itu namanya kita dapat lift, kita dapat angkatan di situ sehingga parasutnya bisa lebih tinggi lagi. Kita semakin ke sini, semakin melewati lift itu tadi, kita keangkat lagi. Belum lagi kalau kena termal. Termal itu ketika siang hari kena panas gitu kan, sehingga ada angkatan lagi di situ, kita bisa lebih tinggi.
Oh, keren. Dan itu memang sudah didesain di parasutnya itu, teknologinya siap untuk bisa menghadapi kondisi seperti itu. Bisa disetir untuk mendapatkan ketinggian seperti itu. Berarti aslinya banyak banget ya Bu teknologi yang digunakan. Iya betul. Itu baru kita bahas para layang sih. Iya. Yang kita bahas kan baru para layang. Kalau Belum kita yang modeling. Iya, kalau aeromodeling itu lebih banyak menggunakan teknologi karena remote-nya, terus kemudian kalau kita belajar di awal itu kita menggunakan simulator, itu kan pakai komputer. Seperti itu. Jadi kita seolah-olah menerbangkan pesawat, kayak main game lah gitu. Tapi posisinya karena ya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau setiap kali latihan kita langsung menggunakan pesawat beneran, habis sudah berapa? Habis uangnya. Habis uangnya. Karena alhamdulillah lumayan harganya. Sehingga adik-adik yang masih SD, yang masih SMP pemula seperti itu kalau aeromodeling kita latih dulu dengan kalau yang memang RC ya remote control kita latih dulu dengan simulator. Kalau yang drone itu juga kayak gitu Bu, sama? Drone juga sama, konsepnya sama. Cuman kalau drone kan lebih mudah untuk vertikal horizontalnya, lebih mudah untuk dikontrol begitu. Meskipun resikonya juga lebih tinggi. Itu karena main layang-layang nggak sih Bu? Enggak. Beda. Kalau yang sekelas layang-layang itu juga ada di aeromodeling. Itu masih F1A, F1H kayak gitu nama pesawatnya. Iya. Seperti itu yang ada yang pesawat tarik kayak gitu. Banyak berarti ya modelnya? Banyak banget. Mulai dari yang bermesin dan yang tidak bermesin. Oh, yang tidak bermesin juga ada? Ada, yang memang full mengandalkan angin. Seperti itu. Bu, kalau umur segini masih boleh daftar nggak sih? Masih sangat bisa. Dan ini juga kita sedang membuka kesempatan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada seluruh warga masyarakat Pacitan. Atau mungkin yang tidak berada di Pacitan saat ini, tapi memang pengen bergabung bersama dengan kami siap untuk membuka pintu selebar-lebarnya dari keluarga besar Fasi Kabupaten Pacitan. Itu di mana pustekatnya? Ada di Desa Dadapan kita. Nanti bisa dikunjungi para layang Pacitan seperti itu. Selanjutnya nanti kalau misalnya di DM nanti kita bisa informasikan, karena kita latihannya ada di beberapa lokasi. Di Telengria juga iya, di Detasemen AU juga iya. Sehingga menyesuaikan. Jadi kalau base campnya di mana kita menyesuaikan saja. Cuman sekretariatnya memang di Desa Dadapan. Banyak Bu itu yang join di Fasi sendiri? Kalau di aeromodeling lumayan banyak, karena lisensinya juga tidak seperti para layang. Kalau para layang kan memang harus benar-benar terbangnya juga harus diawasi apa segala macam karena orangnya ikut terbang. Kalau yang pilot darat, kalau yang pilot darat, bahkan untuk yang aeromodeling ini ada salah satu SMP yang yang ada julukannya Sekolah Rintisan Dirgantara. Itu SMP Negeri 1 Arjosari. Oh, keren itu. Itu di dalamnya ada ekstra itunya juga? Ada ekstra aeromodelingnya. Iya betul. Jadi di sana mulai dari yaitu tadi simulator, terus kemudian bagaimana membuat pesawat. Karena ini sangat menarik untuk meningkatkan wawasan, kemudian keterampilannya juga iya, fisikanya juga iya kan. Iya. Antara aerodinamika dipelajari, elektronikanya iya juga, kemudian penggunaan teknologinya juga iya. Jadi adik-adik ini akan terangsang untuk bagaimana antara kreativitas, ilmu pengetahuan dan fisiknya, kemudian juga ketelitiannya, kecermatannya itu semuanya terasah di situ. Itu udah lama Bu adanya yang di SMP Arjosari? Sudah sekitar 2-3 tahun ini sih, dari pantauan kami. Iya. Kalau dulu pernah juga kita melaksanakan sebelum COVID sih. Sebelum COVID itu kita pernah menyelenggarakan training and competition. Jadi bagaimana adik-adik ini membuat pesawat sekaligus diterbangkan. Itu sebelum COVID. Baru saja, baru beberapa hari yang lalu di Jambore Cabang kita juga mencatatkan dan menciptakan pilot-pilot baru. Di situ diikuti oleh
galang dari SD SMP, SDMI, SMP MTS Kabupaten Pacitan. Iya. Dan alhamdulillah semuanya jadi. Pesawatnya jadi. Itu anak-anak SD padahal. Kita semula itu sampai rapat beberapa kali, ini kita perlu pendamping sekian orang apa segala macam, ternyata bisa. Karena kita bikin kelompok-kelompok kecil kan, 4 orang, SD SMP gabung sehingga bisa diskusi seperti itu dan jadi. Itu ngerakitnya di situ. Iya betul. Dalam waktu 2 jam itu merakit dan menerbangkan. Keren. Jadi semua bisa diterbangkan. Bisa diterbang. Ya mungkin ada 1-2 yang memang masih belum bisa melambung sebagaimana mestinya, kurang seimbang kanan sama kiri dan seterusnya. Tapi secara umum bisa mereka. Berarti apa ya Bu, kayak di masyarakat tuh sebenarnya anak-anak tuh mendukung apa ya, kayak mensupport buat apa pernah ada penolakan di masyarakat? Sejauh ini tidak. Belum ya. Sejauh ini tidak. Paling penolakannya hanya karena harganya yang mahal. Kali terbang berapa Bu? Kalau buat wisata? Oh, kalau buat wisata sejauh ini masih 500.000 per passenger. Sama sih kayaknya. Aku dulu pernah nyari-nyari itu di Jogja, di Parangtritis Betul, itu. di Wonogiri juga masih. Itu sekitar ada yang sekitar 450, 400, 500 lah seperti itu. Di Batu juga masih sekitar. Kalau untuk dokumentasinya itu pakai drone itu ya? No. Oh, ada beda bawa lagi. Kamera bisa, 360 bisa, seperti. Ada harapan bahkan Pacitan kayak gitu Bu? Gimana? Di Pacitan juga pengen dikembangin kayak gitu? Kita sudah mencoba di 2019 sama 2022, keren. Pak Bupati kita sudah 2 kali terbang kok. Iya. Berarti sebenarnya sangat potensi. Sangat potensi. Tinggal mudah-mudahan nanti kita bisa memproses bagaimana Sentono Gentong ini bisa digunakan terbang berkala. Banyak pilot yang bertanya, pengen ke Pacitan terbang. Bahkan salah satu anggota DPR Jawa Tengah minggu depan itu ke Pacitan itu pengen bawa parasut sebenarnya. Bawa sendiri. Karena memang beliaunya pilot sendiri, bukan hanya penumpang gitu loh maksudnya. Tapi kita masih perlu persiapan beberapa hal terkait dengan tim yang harus ada, karena tetap ya itu tadi dari take off-nya ada SO-nya, safety officer-nya seperti itu. Dan kita harus berkoordinasi juga dengan Lanut Iswahyudi, melaporkan terkait dengan kegiatan penerbangan sehingga ada notam atau izin terbang kayak gitu. Kita tidak menginginkan terjadi sesuatu hal, kita tidak menginginkan bahkan parasut cadangan itu dikeluarkan, karena itu dalam kondisi urgent sekali. Kita tidak menginginkan terus kemudian izin terbang itu ada pertanyaan, karena kalau izin terbang itu ditanyakan karena terjadi sesuatu hal begitu kan. Tetapi kita tetap berusaha untuk melengkapi yang seharusnya. Ternyata di Pacitan ada loh kayak gitu juga. Betul. Dan keren. Saya sampai ini juga sih, meskipun kita dari pinggir selatan dan kita menjadi dipertimbangkan ketika kita berada di tengah Batu itu kan tengah gitu ya, wah ketemu Pacitan lagi nih gitu kan, sudah mulai diperhitungkan seperti itu. Kita anak Pacitan hebat, nggak main-main loh, dan nggak hanya di Jawa Timur loh. Kita juga kemarin masuk di seleksi SEA Games sebenarnya, seleksi nasional, tapi masih ditunda keberangkatannya, artinya masih perlu latihan lagi. Betul. Karena memang masih ngejar kuliah sih atlet kita ini, sehingga perlu latihan lebih intensif lagi. Tapi kita tidak berkecil hati, mudah-mudahan nanti di Oktober tetap bisa berangkat untuk kejuaraan internasional. Semoga. Tapi kalau dari Bu Rina dan Fasi di Pacitan sendiri, pengen ngembangin sesuatu teknologi yang... Nah, ini betul sekali. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi nih bersama dengan DKID. Betul, bersama dengan DKID, dan itu tinggal kick off saja sebenarnya. Karena teknis, tim sudah siap, tinggal dukungan teknologi saja. Artinya perangkatnya, karena
Kalau kejuaraan itu tetap perlu DKID deh. Artinya begini, simulator tadi. Oh. Karena kita tidak punya banyak pesawat, kita tidak bisa memaksa pilot-pilot muda ini sekolahnya untuk semuanya beli pesawat yang standar untuk penerbangan. Maka kita gunakan simulator dulu. Simulator itu setidaknya ya perlu 5-10 perangkat sekali jalan gitu kan. Nah itu nanti ada timernya, ada segala macam, ada tim scorer yang sudah siap juga untuk mengeksekusi. Nah itu nanti tinggal perangkatnya saja dan fasilitas yang perlu didukung oleh DKID. Mudah-mudahan di 2025 atau paling lambat 2026 itu nanti bisa terlaksana. Ya, amin, amin. Kita bisa menarik banyak remaja-remaja lagi yang sekali lagi Pacitan itu sangat luar biasa berprestasinya, bisa untuk diarahkan ke teknologi maupun ininya bisa, saya yakin bisa. Jadi kalau mau pilot aeromodeling maupun pilot para layang Pacitan bisa. Bahkan ini yang untuk para layang itu kita open rekrutmen untuk Porprov 2027. Putra masih kurang, putri kurang 1, minimal ya. Putri kurang 1, putra kurang 2. Aku mau daftar. Boleh. Yang penting masih 17 plus kan ya, plus 1 hari 2 hari gitu kan. Belum 23, yang penting nanti di 2027. Udah lewat. Yang penting nanti di 2027 belum ini. Terus kalau yang aeromodeling ya itu tadi, banyak kesempatan untuk bisa mencetak prestasi lagi. Dan kita juga pengen mengembangkan kembali terkait dengan aeromodeling ini, karena itu sangat memungkinkan untuk dikembangkan di 12 kecamatan. Betul, apalagi kalau dikemas secara bagus, menarik, pasti anak-anak sekolah tuh. Betul. Soalnya kayak main game ya rasanya. Betul. Jadi untuk yang simulasi, nah nanti harapannya bisa kita tarik ke dunia nyatanya, artinya bagaimana mengoperasikan dan menerbangkan pesawat. Keren. Kalau untuk penilaiannya sendiri, kalau yang modeling itu mulai dari apa, Bu? Paling lama terbang. Kalau OHLG itu max namanya, itu mendapatkan waktu 2 menit ke atas itu namanya max. Minimal 2 menit itu sudah max. Keren sudah, itu nilai maksimal itu. Kalau di para layang kan ada namanya ketepatan mendarat. Semakin kecil nilai semakin bagus. Kalau di aeromodeling itu, kalau yang pesawat biasa yang OHLG itu yang tadi dilempar kayak gitu, itu 2 menit sudah max. Artinya kita mendapatkan nilai maksimal. Kalau yang pakai seperti itu. Mesin? Kalau yang pakai mesin itu ada beberapa yang race atau ada rute, misalnya ada tiang-tiang yang terus kemudian melewati drone race misalnya kayak gitu, terus kemudian RC juga seperti itu. Kalau yang pesawat tarik juga dari waktu mulai dari terbang lepas landas sampai ke landing. Jadi itu teman-teman itu kadang-kadang seharian di lapangan kalau pas jadi juri itu ya, melihat one person one flight, satu orang melihat, jadi mulai cekrik stopwatch-nya, kita melihat mulai dia terbang sampai kemana, sampai hilang dari pandangan, karena kadang-kadang juga tidak kembali, bablas pesawatnya itu ke luar jangkauan. Kalau beruntung itu kan kita kasih nomor telepon tuh di pesawat, kalau beruntungnya kembali, kalau enggak ya wes masalah. Pernah nangis atlet kita di Iswahyudi waktu itu, karena yang pesawat itu kan ada 2, yang satu andalan, satu cadangan. Ketika yang andalan ini sudah hilang dan dia sudah mendapatkan 2 nilai max, tinggal final saja round ketiga, ternyata hilang pesawatnya. Ya tetap beda rasanya, sampai nangis waktu itu. Tapi itu nilainya turun Bu kayak gitu? Iya, namanya pesawat cadangan itu kalau bisa max luar biasa, tapi biasanya kan speknya lebih rendah daripada yang utama gitu kan. Waktu itu jadi juara 4 kalau nggak salah, harapan satu artinya ya tetap tidak semaksimal yang utama, yang hilang tadi itu.
sudah berusaha Ternyata. mencari Iya. ke sana ke sini gitu. Kalau suka dukanya Bu Rina selama kan Bu Rina dari awal ya, Iya. dari benar-benar dari cikalnya. Betul. Sebelum ke suka duka, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada kakak-kakak yang sudah membantu tetap terbang nih pilot-pilot di Pacitan, baik aeromodeling maupun para layang. Kak Arifin yang sudah 2 kali memimpin Nahkoda Fasi di Kabupaten Pacitan. Kemudian ada Bapak Ismono juga yang sudah 2 periode juga memimpin Fasi para layangnya. Kalau Kak Arifin juga Fasi aeromodelingnya otomatis melekat ya, karena Iya. beliaunya diangkat menjadi ketua Fasi karena beliaunya aktivis aeromodeling. Kemudian saat ini karena beliau-beliaunya memang sudah fokus di kesibukannya masing-masing, kami yang muda masih bisa melanjutkan perjuangan itu. Suka dukanya banyak sekali. Dukanya ini sensitif ini. Mohon maaf pemerintah daerah Kabupaten Pacitan. Enggak apa-apa. Bukan Enggak apa-apa. kita bagaimana, akan tetapi memang besar harapannya kita atau KONI Pacitan ya, Iya. ke depan bisa mendapatkan dukungan yang lebih lagi, melihat memang olahraga ini adalah aeromodeling ini, aerosport ini adalah olahraga minat khusus yang seperti tadi disampaikan, perangkatnya juga tidak Tidak main-main. main-main, tidak mudah kita dapatkan, tidak murah kita dapatkan, sehingga mudah-mudahan nanti ada dukungan lebih seperti itu. Sudah sangat terima kasih sekali untuk saat ini kita masih bisa terbang, dan terima kasih juga kepada seluruh orang tua atlet, orang tua pilot yang kadang-kadang ya ikut urunan, kemudian juga mandiri memberangkatkan adik-adiknya untuk latihan dan seterusnya matur suwun sangat, matur suwun sekali, terima kasih sekali. Saya kira duka itu akan terobati dengan adanya prestasi. Jadi jelas bahagianya adalah ketika mengantarkan adik-adik menuju podium, itu adalah sudah dukanya hilang. Sampai merinding aku. Dukanya hilang. Duka itu hanya kita rasakan di periode tertentu ketika memang kita perlu dukungan, baik moral maupun material. Akan tetapi sekali lagi, duka itu menjadi suka sedemikian rupa ketika sudah berubah menjadi prestasi. Itu aja sih. Kalau secara detail mungkin di lain kesempatan bisa kami sampaikan. Oke, baik. Kalau untuk harapannya kayak misal Bu Rina punya kepikiran nih, kira-kira 10 tahun ke depan bakal dibawa kemana sih Aerosport Pacitan tuh? Oke. Harapannya jangka pendek kita fokus untuk 2027. Harapannya 4 kali Porprov berturut-turut Pacitan bisa mendapatkan medali. Di Porprov kelima bagi kita nih, bagi Aerosport, mudah-mudahan bisa kembali mendapatkan Emas. medali emas, alhamdulillah. Kemudian itu untuk jangka pendek ya, sekitar 2 tahun ke depan. Satu lagi adalah tetap rekrutmen atlet, pilot. Kemudian untuk jangka panjangnya 10 tahun, mudah-mudahan kita bisa menjalin kerjasama baik itu dengan swasta dan tentunya pemerintah daerah Kabupaten Pacitan. Kami harapkan juga tetap peduli kepada kami. KONI Pacitan juga terus semangat untuk membina kami, dan orang tua, wali atlet sama-sama bisa bekerja sama, gotong royong lah, untuk bagaimana langit Pacitan ini tetap kita warnai dengan prestasi adik-adik kita. Keren. Oh, kalau untuk ini Bu, misal ada nih anak adik-adik yang pengen join gitu, gimana sih cara langkah pertamanya? Oh ya, ini tadi kita juga sedang berupaya nih komunikasi dengan guru-guru olahraga. Nanti mudah-mudahan yang SD ini bisa kita rekrut untuk aeromodeling dulu. Itu bisa menghubungi kontak person saya bisa.
kemudian tadi melalui akun Instagram kita Fasi Paralayang bisa DM gitu, kemudian nanti akan kita respon dengan nomor HP karena kita punya grup air modeling sendiri, para layang sendiri gitu. Karena kalau ada batasan untuk para layang itu minimal SMP baru bisa terbang. Kalau air modeling dari SD sudah bisa seperti itu. Jadi kita kelompokkan dulu nih pilot-pilot kecilnya di air modeling dulu. Setelah dari sini kita kenalkan ke para layang. Bagi yang mau lanjut terbang orangnya, monggo. Di para layang. Kalau memang dia punya pertimbangan lain, mungkin ada penyakit bawaan asma dan seterusnya sehingga tidak bisa terbang sendiri, dia cukup menjadi pilot darat, is okay. Kita tetap juga bisa membina gitu ya. Kalau memang siap untuk terbang, monggo silahkan, kami juga siap mengantarkan. Ada 2 anak SD nih yang masih antri sebenarnya. Salah satunya siswi SD Alam sama SD Sumberharjo. Tapi masih SD sehingga meskipun pengen terbang para layang masih kita hold dulu sampai di SMP. Paling ground dulu. Ground itu latihan di darat gitu, di lapangan. Itu sudah kita laksanakan beberapa kali. Pengenalan. Wih, keren-keren ya. Makasih Bu Rina. Sama satu lagi. Oh iya, ada lagi. Ada lagi. Kita juga siap untuk roadshow ke sekolah. Untuk beberapa yang mengundang kami ketika kemah besar atau penerimaan siswa baru itu kan ada kemahnya toh. Iya, betul. Kita siap untuk datang ke sana juga. Dan di luar itu kita juga siap untuk datang ke 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan. Ih, keren-kren. So, semoga obrolan kita di podcast episode kali ini ya Bu ya, bisa membawa motivasi buat adik-adik buat daftar di Aerosport. Nanti bisa ditunjukkan di layarnya di bawah ini. Iya, bisa menghubungi nomor di bawah ini seperti itu. Oke, pokoknya bersama Deka bisa. Iya. Makasih Bu Rina.